Berikutnya adalah angka indeks ditimbang. Jadi angka indeks ditimbang itu artinya bahwa ada perhitungan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kegiatan yang akan kita cari. Dalam hal ini adalah terkait dengan harga dan jumlah barang. Jadi misalkan terkait dengan kuantitasnya, dengan jumlah produksinya, dengan barang yang dikonsumsi, dan seterusnya. Oleh karena itu nanti dalam angka indeks ditimbang ini kita akan mengenal 3 rumus yang paling sering digunakan dan dipakai, yaitu adalah Pace, Les Bayers, dan Irving-Fisher. Kita coba masuk pada Les Bayers Index. Jadi Les Bayers Index itu menghitung dengan bobotnya atau faktor penimbangnya adalah kuantitas pada tahun dasar. Oleh karena itu dalam perumusannya semuanya dikalikan dengan Q0. PT kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0. Sementara untuk Pace yang akan dihitung adalah kuantitas pada tahun givennya atau tahun kita cari. Sehingga dalam perumusannya itu akan selalu dihitung dengan mengalikan antara harga dari tahun yang bersangkutan kalikan dengan jumlahnya. Demikian pula untuk pembaginya. Nah, ternyata Les Bayers dan Pace itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya adalah untuk Les Bayers dia seringkali overestimate. Jadi nilai yang dihitung itu lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Demikian pula dengan Pace seringkali menjadi overestimate. Underestimate maksud saya. Jadi artinya bahwa banyak sekali perhitungan-perhitungan itu menghasilkan nilai-nilai yang di bawah dari kondisi sebenarnya. Oleh karena itu Irving-Fisher mencoba memperbaiki dengan mencari atau saling menghilangkan kelebihan dan kekurangan yang ada di dua rumus ini dan kemudian dirumuskan dengan bentuk seperti ini. Seandainya saya katakan ini adalah rumus pertama, artinya ini Anda bisa pilih salah satu sebenarnya. Ini rumus pertama dan yang sebelah kanan ini adalah rumus yang kedua. Kita bisa menggunakan salah satunya karena hasilnya akan sama. Kita akan nanti coba buktikan dalam latihan soal. Pada latihan soal pertama ini Anda diminta menghitung angka indeks Les Bayers, Pace, dan Fisher untuk tahun 84. Berarti waktu dasarnya adalah 83 dan untuk waktu yang kita cari adalah tahun 84. Nah, untuk bisa mengerjakan menggunakan Les Bayers dan Pace, Anda wajib untuk membuat tabel yang isinya tentang data-data yang ada hubungannya dengan rumus. Jadi misalkan kalau kita ingin mencari nilai ini, nilai dari Les Bayers, kita pakai rumus yang seperti ini, maka Anda harus mendapatkan nilai tentang P84, P83, Q83, dan nantinya Anda mencari jumlahnya dari perkalian antara harga dan kuantitas tersebut. Untuk mempermudah perhitungan, maka saya sarankan cara pengerjaannya adalah seperti contoh berikut ini. Jadi antara jenis barang A, B, C, kita kemudian breakdown, kita ambil harga tahun 84, harga tahun 83, dan jumlah barang pada tahun 83. Kemudian Anda kalikan antara tahun 84 dikalikan jumlah barang 83. Mengapa jumlah barang 3 dikalikan dengan tahun 84? Sesuai dengan permintaan rumus. Jadi Anda membuat kolom ini sesuaikan dengan rumus yang Anda akan pakai. Demikian pula yang berikutnya ini harga tahun 83 dikalikan dengan jumlah barang tahun 83. Hasilnya adalah penjumlahan dari setiap jenis barang kemudian nilai-nilai yang Anda masukkan di dalam perhitungan rumus tadi. Sehingga kita akan peroleh besaran untuk angka indeksnya adalah 115,34 atau dapat disimpulkan ada kenaikan 15,34%. Berikutnya juga sama pada angka indeks Pace. Jadi angka pada indeks Pace tahun 84 dengan waktu 83 kita akan gunakan rumus yang seperti ini.
Maka yang perlu Anda perhatikan adalah untuk menentukan harga pada tahun 84, harga 83, dan jumlah barang tahun 84. Kita masukkan di dalam rumusnya, dalam tabel, kita dapatkan perkalian dari tahun 84 dengan jumlah tahun 84, hasilnya adalah sekian, dan 83 kalikan tahun 84 adalah hasilnya sekian, dan kita pindahkan masukkan ke dalam rumus. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 116,52 dengan kesimpulan bahwa ada terjadi kenaikan 16,52%. Ingat, 116,52 itu identik sama dengan 116,52%. Ya, kalau Anda ingin mencari dalam bentuk persentasenya, tinggal dikalikan 100, maka ketemu nilai yang dalam bentuk persentase. Nah, ini untuk yang Fishing Fisher. Saya katakan penggunaan rumus yang pertama. Jadi ini yang contoh pertama. Artinya contoh pertama, saya berikan contoh di sini, cara menghitungnya adalah seperti ini. Kita masukkan semuanya di dalam perhitungan yang ada di sini, kemudian kita ambil nilainya, berapakah jumlahnya. Tabelnya otomatis Anda harus membuat tabel seperti yang di Les Payers dan Passe tadi, sama seperti itu. Kemudian Anda tinggal ambil nilai-nilai yang Anda butuhkan di dalam rumus. Jadi nilai dari ini, dan ini. Setelah itu Anda masukkan ke dalam rumus dan Anda temukan angka-angka ini, Anda pindahkan ke dalam tabel, dalam perhitungan. Anda akarkan terlebih dahulu, baru setelah itu Anda kalikan dengan 100, maka nilainya adalah 115,9285. Sehingga kesimpulannya adalah terjadi kenaikan 15,93%. Kalau kita menggunakan pendekatan rumus yang kedua, ini saya akan buktikan bahwa hasilnya akan sama. Jadi Anda ambil saja nilai dari Irving Fisher dan Passe, Anda masukkan di dalam persamaan ini, Anda kalikan, kemudian Anda akar, dan hasilnya akan sama. Silakan, Anda boleh menggunakan pendekatan pertama atau pendekatan yang kedua. Pasti hasilnya akan berbeda. Ini adalah perhitungan untuk angka indeks ditimbang.